Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS PAI berikutnya, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, jangan lupa pula like dan subscribe videonya, channelnya, supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya ya. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Abu Abdurrahman merupakan seorang khalifah pertama sekaligus pendiri dinasti Umayyah. Beliau lebih dikenal dengan nama A. Muawiyah bin Abu Sufyan, B. Yazid bin Muawiyah, C. Abu Sufyan, D. Muawiyah bin Yazid, dan E. Marwan bin Hakam. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang A ya, Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini mempunyai nama lengkap Muawiyah bin Abi Sufyan ya, bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf ya. Nah, biasa dipanggil dengan sebutan Abu Abdurrahman ya. Beliau itu lahir di Mekah tahun 20 sebelum Hijriah ya, dan ayahnya itu bernama Abu Sufyan, sedangkan ibundanya itu bernama Hindun binti Utbah ya. Beliau menjadi khalifah pada sekitar tahun 41 Hijriah setelah Hasan bin Ali menyerahkan tahta khalifah kepadanya ya. Mungkin teman-teman sudah pada mengetahui ya cerita tentang Khalifah Hasan bin Ali dan Khalifah Muawiyah ini. Nah, beliau itu pendiri sekaligus Khalifah pertama Bani Umayyah ya. Dan pada saat beliau pertama menjabat menjadi khalifah, beliau langsung memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus ya, dalam wilayah Syria. Nah, pada masa pemerintahannya juga yaitu melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan ya, yang sempat terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Khalifah Ali ya. Muawiyah bin Abu Sufyan itu menerapkan sistem monarki ya, atau kepemimpinan secara turun-temurun, dan beliau juga menunjuk anaknya ya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerusnya, dan beliau mengadopsi sistem seperti itu dari Persia ya dan Bizantium. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan itu berkuasa kurang lebih selama 20 tahun dan beliau meninggal dunia pada usia yang ke-80 tahun ya, dan dimakamkan di Damaskus di pemakaman Bab al-Saghir ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Seorang panglima pada masa kepemimpinan Khalifah Muawiyah yang berhasil mengambil alih salah satu kota penting kerajaan Bizantium, yang kemudian menjadi seorang khalifah kedua menggantikan ayahnya memimpin dinasti Umayyah adalah A. Muawiyah bin Abu Sufyan, B. Yazid bin Muawiyah, C. Marwan bin Hakam, D. Muawiyah bin Yazid, dan E. Abdul Malik bin Marwan. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya, Yazid bin Muawiyah. Nah, beliau itu mempunyai nama lengkap Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan ya, dan dilahirkan pada tanggal 23 Juli tahun 645 ya. Beliau juga pernah menjadi seorang panglima yang cukup penting ya pada masa kekhalifahan ayahnya. Nah, sekitaran pada tahun 668 itu beliau diutus ya oleh ayahnya Khalifah Muawiyah untuk memimpin pasukan ya. Nah, memimpin pasukan untuk melawan kekaisaran Bizantium ya. Nah, beliau pun menjabat sebagai khalifah pada usia 34 tahun. Pengangkatannya itu berdasarkan kebijakan Khalifah Muawiyah menerapkan sistem monarki tadi ya. Nah, selama berkuasa beliau juga mencoba melanjutkan kebijakan-kebijakan ayahnya ya, yang menggaji banyak orang yang membantunya, dan beliau juga memperkuat struktur administrasi khalifah dan memperbaiki pertahanan militer Syria ya, basis kekuatan dari dinasti Bani Umayyah. Beliau meninggal pada tahun 64 Hijriah ya,
dalam usianya yang ke-38 tahun, dan masa kepemimpinannya beliau itu adalah 3 tahun 6 bulan ya. Kemudian tahta kekhalifahan itu turun kepada anak beliau yang bernama Muawiyah bin Yazid ya. Selanjutnya di soal nomor 3. Khalifah Bani Umayyah yang merupakan seorang ahli kimia dan sering sakit keras, akan tetapi karena untuk memenuhi wasiat ayahnya dan sistem monarki yang diterapkan pada dinasti Umayyah, beliau diangkat menjadi khalifah adalah A. Muawiyah bin Abu Sufyan, B. Yazid bin Muawiyah, C. Marwah bin Hakam, D. Muawiyah bin Yazid, dan E. Abdul Malik bin Marwan. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang D ya, Muawiyah bin Yazid ya. Nah, Muawiyah bin Yazid ini mempunyai nama lengkap Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Beliau itu merupakan seorang ahli kimia ya pada saat masa pemerintahan kakeknya ya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah bin Yazid juga menjadi khalifah atas dasar wasiat ayahanda pada bulan Rabiul Awal tahun 64 Hijriah ya, atau berkenaan dengan tahun 683 Masehi. Muawiyah juga diangkat menjadi khalifah pada usia 23 tahun ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Marwan bin Hakam merupakan seorang gubernur di Madinah pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian ia bisa menjadi seorang khalifah, akan tetapi ia bukan berasal dari keluarga Bani Muawiyah, melainkan berasal dari A. Bani Abbasiyah, B. Bani Quraisy, C. Bani Marwan, D. Bani Najran, dan E. Bani Israel. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang C ya, Bani Marwan ya. Nah, beliau itu mempunyai nama lengkap Marwan bin Hakam bin Abdul As ya, dan beliau merupakan khalifah keempat dari dinasti Bani Umayyah setelah Muawiyah bin Yazid wafat ya. Nah, menurut silsilah juga beliau itu merupakan cucu dari Abul As ya, yang juga merupakan kakek dari Utsman bin Affan. Jadi beliau juga masih ada tali persaudaraan dengan Utsman bin Affan ya. Nah, setelah terputusnya keturunan Muawiyah di kekuasaan Muawiyah bin Yazid, maka kursi kekuasaan itu beralih ke Bani Marwan ya, setelah keluarga besar Umayyah mengangkatnya sebagai khalifah. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan itu, Marwan bin Hakam diangkat menjadi gubernur di Madinah ya. Pada masa inilah Marwan diserahi jabatan gubernur untuk wilayah Hijaz yang berkedudukan di Madinah. Nah, ketika beliau menjadi seorang gubernur, penduduk Madinah itu menyatakan dukungan kepada Abdullah bin Zubair ya. Nah, maka Marwan itu melarikan diri ke Damaskus ya. Nah, pada pertentangan antar pihak Abdullah bin Zubair dan Marwan bin Hakam itu mencapai puncaknya pada perang Marju Rahid ya, mungkin teman-teman sudah pada mengetahui ya, yang terjadi pada 65 Hijriah. Pada peperangan ini pasukan Abdullah bin Zubair mengalami kekalahan cukup telak ya. Penduduk wilayah Mesir dan Libya juga yang semula berpihak padanya mengangkat baiat atas Marwan ya. Namun wilayah Hijaz, Irak, dan Iran tetap tunduk kepada Abdullah bin Zubair ya. Nah, dengan demikian pada masa itu wilayah Islam terpecah ya menjadi dua khalifah. Daerah Hijaz dan sekitarnya termasuk Mekah dan Madinah itu tunduk kepada Abdullah bin Zubair, sedangkan wilayah Syria itu berada dalam kekuasaan Marwan bin Hakam ya. Nah, seperti itu. Marwan bin Hakam juga meninggal pada usia ke-63 tahun ya. Ia hanya menjabat sebagai khalifah selama 9 bulan 18 hari ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan berhasil menundukkan Balkanabad, Bukhara, Khawarizmia, Fargana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan menguasai Balukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan pada masa Khalifah A. Abdul Malik bin Marwan,
B. Walid bin Abdul Malik, C. Sulaiman bin Abdul Malik, D. Umar bin Abdul Aziz, dan E. Yazid bin Abdul Malik. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya, Abdul Malik bin Marwan. Nah, beliau itu mempunyai nama lengkap Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul As ya. Beliau dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya pada tahun 685 Masehi ya, di bawah kekuasaan Abdul Malik. Kerajaan Umayyah itu mencapai kekuasaan dan kemuliaan ya. Nah, dalam kepemimpinan beliau, ekspansinya ke timur ini, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus ya, dan berhasil mendudukan Balkanabad, Bukhara, Khawarizmia ya, Fargana ya. Nah, tentaranya itu bahkan sampai ke India dan menguasai Balukistan, Sind, dan daerah Punjab ya, sampai ke Multan. Beliau itu berhasil melakukan pembenahan administrasi ya, sistem pemerintahan, dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Pada masa Abdul Malik bin Marwan itu, dinasti Bani Umayyah dapat mencapai puncak kejayaannya ya. Beliau meninggal pada tahun 705 Masehi dalam usia yang ke-60 tahun ya. Dan beliau itu meninggalkan karya-karya terbesar di dalam sejarah Islam ya. Masa pemerintahannya itu berlangsung selama 21 tahun 8 bulan ya. Nah, selain kelima soal tersebut, di sini juga saya akan mencantumkan nama-nama khalifah ya, khalifah Bani Umayyah sebagai bahan untuk belajar teman-teman menghadapi tes SKB nanti ya. Yang keenam itu ada Khalifah Walid bin Abdul Malik ya, merupakan khalifah ke-6, dan nama lengkapnya itu adalah Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul As ya. Masa kepemerintahan beliau itu adalah masa-masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban ya. Umat Islam itu merasa hidup sangat bahagia ya pada masa kepemimpinan beliau. Dan pada masa pemerintahannya itu tercatat suatu peristiwa besar ya, yaitu perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya benua Eropa ya, pada tahun 711 Masehi. Perluasan ke arah barat itu dipimpin oleh Panglima Islam yang bernama Tariq bin Ziyad ya. Mungkin teman-teman juga sudah mengenal ya siapa Tariq bin Ziyad itu. Nah, setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko ya dengan benua Eropa, yang mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Jabal Tariq ya. Tentara Spanyol pun dapat dikalahkan ya di situ. Nah, dengan demikian Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol pun dengan cepatnya dapat dikuasai ya. Nah, setelah itu menyusul kota-kota lainnya ya di daerah itu. Nah, kemudian pasukan Islam di bawah kepemimpinan Musa bin Nusair juga berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida ya, serta mengalahkan penguasa kerajaan Goth. Selain melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam juga di bawah kepemimpinan Walid melakukan pembangunan besar ya selama masa pemerintahannya untuk memakmurkan rakyatnya. Khalifah Walid bin Abdul Malik itu meninggalkan nama yang sangat harum dalam sejarah dinasti Bani Umayyah dan merupakan puncak kebesaran daulah tersebut ya. Selanjutnya khalifah ke-7 itu ada Sulaiman bin Abdul Malik ya, yang mempunyai nama lengkap Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin As ya. Panggilannya itu adalah Abu Ayyub ya, yang lahir di Madinah pada tahun 54 Hijriah. Beliau merupakan saudara dari Walid bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya ya. Beliau itu diangkat sebagai khalifah pada tahun 96 Hijriah pada usia ke-42 tahun ya, menjelang saat terakhir pemerintahannya. Ia memanggil gubernur wilayah Hijaz ya, yaitu yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian diangkat menjadi penasehatnya dengan memegang jabatan wazir besar ya.
Beliau juga menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penerusnya dan menjadikan Yazid bin Abdul Malik itu sebagai khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz ya. Masa pemerintahannya itu berlangsung selama 2 tahun 8 bulan ya. Selanjutnya di khalifah yang ke-8 itu ada Umar bin Abdul Aziz ya, yang mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abdul Ash ya. Beliau merupakan sepupu khalifah sebelumnya ya, Sulaiman bin Abdul Malik. Ia juga menjabat sebagai khalifah pada usia ke-37 tahun dan beliau itu terkenal dengan keadilan dan kesederhanaannya ya. Meskipun masa kepemerintahannya itu sangat singkat, beliau juga berhasil menjalin hubungan baik dengan Syiah ya. Beliau juga memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya ya. Nah, beliau itu seorang yang mempunyai toleransi tinggi. Nah, kedudukan Mawali juga atau yang biasa disebut dengan orang Islam yang bukan dari Arab ya, disejajarkan dengan Muslim Arab. Pemerintahannya itu membuka suatu pertanda ya yang sangat baik ya untuk membahagiakan rakyatnya. Ketakwaannya dan kesolehannya patut menjadi teladan seluruh rakyatnya dan ia selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Beliau pun meninggal pada tahun 720 Masehi dalam usia 39 tahun ya dan dimakamkan di Deir Simon ya. Dan selanjutnya ada khalifah yang ke-9 itu ada Yazid bin Abdul Malik ya, yang mempunyai nama lengkap Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul Ash ya. Beliau merupakan sepupu khalifah sebelumnya ya, Umar bin Abdul Aziz, dan beliau merupakan khalifah yang ke-9 sejak usia 36 tahun ya. Khalifah yang sering dipanggil dengan sebutan Abu Khalid ini lahir pada sekitaran tahun 71 Hijriah ya. Beliau menjabat khalifah atas wasiat saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, pada masa awal kepemerintahannya itu Yazid bertindak menuruti kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, yang khalifah sebelumnya. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Setelah itu terjadi perubahan-perubahan ya, karena banyak penasehat yang tidak setuju dengan kebijakan positifnya itu yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu meninggal dunia pada usia ke-40 tahun ya, masa pemerintahannya itu sekitar 4 tahun 1 bulan. Selanjutnya ada khalifah yang ke-10 ya, yaitu Hisam bin Abdul Malik, yang mempunyai nama lengkapnya itu Hisam bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul Ash ya. Beliau merupakan saudara kandung dari Yazid bin Abdul Malik ya. Beliau menjabat khalifah pada usia yang ke-35 tahun. Pada masanya itu muncul suatu kekuatan baru yang sangat membahayakan ya, atau menjadi tantangan berat bagi pemerintah Bani Umayyah. Nah, kekuatan ini berasal dari kalangan Bani Hashim ya, yang didukung oleh golongan Mawali yang merupakan ancaman yang sangat serius ya. Pada masa kepemerintahannya beliau, kebudayaan dan kesusastraan Arab itu mengalami kemajuan ya, serta lalu lintas dagang pun mengalami kemajuan. Nah, beliau wafat dalam usia ke-55 tahun ya. Masa kepemerintahannya itu berlangsung selama 19 tahun 9 bulan ya. Selanjutnya khalifah yang ke-11 itu adalah Walid bin Yazid bin Abdul Malik ya, yang mempunyai nama lengkap Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Nah, beliau itu adalah keponakan Khalifah Hisham bin Abdul Malik ya, khalifah sebelumnya. Beliau anak dari Yazid bin Abdul Malik, khalifah ke-9 dinasti Umayyah ya. Nah, pada masa kepemerintahannya itu dinasti Umayyah mengalami kemunduran yang signifikan ya, karena beliau itu diceritakan memiliki perilaku yang buruk dan suka melanggar norma-norma agama ya. Adapun kebijakan yang paling utama yang dilakukan oleh beliau itu adalah melipatkan jumlah bantuan sosial ya bagi pemeliharaan orang-orang buta dan orang-orang lanjut usia yang tidak mempunyai famili untuk merawatnya. Masa kepemerintahan beliau itu berlangsung selama 1 tahun 2 bulan ya, dan beliau wafat dalam usia yang ke-40 tahun ya. Selanjutnya khalifah ke-12 itu adalah Yazid bin Walid bin Abdul Malik ya.
Beliau itu merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Beliau juga anak dari Walid bin Abdul Malik ya, khalifah ke-6 dinasti Bani Umayyah ya. Nah, pada masa kepemerintahan Yazid bin Walid itu tidak mendapat dukungan dari rakyatnya ya, karena kebijakan-kebijakannya itu yang suka mengurangi anggaran belanja negara. Masa kepemerintahan itu pada saat dipimpin oleh beliau tidak stabil ya, dan banyak pemberontakan-pemberontakan. Masa kepemerintahannya berlangsung selama 16 bulan dan beliau wafat dalam usia ke-46 tahun ya. Selanjutnya di nomor 13 itu ada khalifah yang ke-13 ya, ada Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik ya. Beliau itu merupakan saudara kandung Yazid bin Walid bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya ya, dan beliau diangkat menjadi khalifah tidak memperoleh dukungan ya dari keluarga Bani Umayyah sendiri dan dari rakyatnya. Karena itu keadaan negara semakin kacau ya, yang tadinya kacau pemberontakan di sana sini gitu dipimpin oleh beliau itu jadi semakin kacau ya, karena tidak adanya dukungan dari keluarga Bani Umayyah dan rakyatnya sendiri ya. Akan tetapi beliau itu rela mengundurkan dirinya dari jabatan sebagai khalifah dan mengangkat baiat terhadap Marwan ibnu Muhammad ya. Beliau itu memerintah selama 3 bulan dan wafat pada tahun 132 Hijriah ya. Selanjutnya khalifah ke-14 itu ada Marwan bin Muhammad ya, yang mempunyai nama lengkap Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam ya. Beliau itu merupakan cucu dari Khalifah Marwan bin Hakam dan keponakan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau seorang ahli negara yang terkenal sangat bijaksana ya, dan seorang pahlawan. Akan tetapi beliau juga tidak mampu menghadapi gerakan-gerakan Bani Abbasiyah yang dengan pendukungnya sangat kuat waktu itu. Marwan bin Muhammad pun melarikan diri ke Hurah ya, terus ke Damaskus. Namun Abdullah bin Ali yang ditugaskan membunuh Marwan oleh Abbas Asyafah itu selalu mengejarnya ya. Dan beliau itu terbunuh oleh Salih bin Ali ya, orang yang menerima penyerahan tugas dari Abdullah. Marwan terbunuh pada tanggal 27 Zulhijjah 1302 Hijriah ya, atau bertepatkan dengan 5 Agustus tahun 750 Masehi. Dengan demikian berakhirlah dinasti Umayyah ya pada saat kepemimpinan beliau dan digantikan dengan dinasti Abbasiyah ya. Ya, mungkin itu saja video pembahasan latihan soal SKB CPNS kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih.